Inilah Dusun Pantan Kriko, merupakan salah satu dusun dari 4 kedusunan yang berada di wilayah Desa Pantan Sinaku, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ya, untuk menuju perkebunan kopi memang jalannya sulit dan ini sangat licin sekali, jadi kami harus berhati-hati. Ya Bu ya. Warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Palawija dan kopi menjadi penghasilan utama mereka. Nah, akhirnya sampailah saya di perkebunan kopi yang siap untuk dipanen. Setelah ini saya akan membantu ibu-ibunya untuk memanen kopi. Terletak di ketinggian 1.200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, membuat kopi tumbuh subur di sini, terutama jenis Arabica. Salah satunya milik Pak Hadi. Nah, jenis kopi yang kami panen pada hari ini adalah jenis kopi Arabica, variannya varian Ateng. Menurut informasi, warga lebih menyukai varian kopi Ateng. Selain mempunyai buah yang lebat, varian ini tahan terhadap berbagai musim. Saat panen tiba, lahan seluas 1 hektar ini bisa menghasilkan 2,4 ton biji kopi. Sayangnya, hasil panen ini tak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera. Para buruh rata-rata berpenghasilan sekitar 40 hingga 60 ribu rupiah per hari di masa panen. Di luar masa panen, warga kembali terlunta mencari penghasilan dari mana saja. Sulitnya ekonomi membuat para ibu buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya Ibu Jua. Bu Jua udah berapa tahun sih jadi buruh petik seperti ini? Udah 10 tahun. Nah, Ibu kesulitannya apa aja tuh Bu? Boleh ceritain Bu? Aku kesulitannya kalau itu kerja sehari-hari kan kadang dapat, kadang nggak dapat. Aku kalau nggak dapat beli beras aja susah. Kan sekarang beras kan udah mahal. Anak itu sekolah nggak dikirim uang dari Jawa. Nah, emang upahan Ibu jadi buruh itu seharinya dapat berapa sih Bu? Kadang dapat 2 kali. Kalau sekalinya kan 30.000. Kalau 2 kali 60. Ya kalau lagi musim, kalau enggak lagi musim cuma 5 bambu aku dapatnya. Berarti per bulannya Ibu dapat berapa? Kalau musim dapat 300. Kalau enggak musim 150 dapat. Ibu ada kerjaan lain lagi? Enggak ada, cuman itu petik kopi sekarang di sini. Nah, harapan Ibu Bu ke pemerintah apa Bu? Terus Ibu mau dibantu seperti apa? Iya, aku mau dibantu beras diturunin, harus dikasih sembako, kan biar enggak susah aku gitu. Tak hanya Jua, nasib tak beruntung juga dialami Ibu Nunung. Kesulitannya Ibu apa aja tuh Bu selama yang Ibu alamin, bisa ceritain? Kesulitannya ya kalau lagi nggak ada kopi gitu kan, kita kan nggak buruh. Kalau udah nggak ada kopi kita selalu paling utang gitu. Kalau lagi musim seperti ini Ibu diburuhnya berapa? Paling ya 30.000. Kadang ya kalau nggak ada kopi paling ya dapatnya 15.000 gitu aja. Penghasilan per bulan seperti itu emang cukup Ibu untuk menuhin kebutuhan? Nggak cukup. Kalau nggak cukup ngutang atau bagaimana? Saya ngutang ke kedai. Bayarnya ntar kalau udah panen gitu. Jua dan Nunung hanyalah 2 dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di Dusun Pantan Kriko. Bu, ini udah cukup Bu? Udah penuh karungnya? Ya, kita bisa langsung pulang ya. Nah, akhirnya karung-karung kami yang berisikan kopi hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke proses penggilingan. Kita timbang dulu
Setelah sampai di tempat penggilingan, lalu kulit dan biji kopi akan dipisahkan dengan mesin khusus. Nah, inilah takaran upah buruh. Jika penuh seperti ini mereka diupah hanya 30.000. Nah, Pak, langsung digiling ya Pak ya. Nah, setelah dilakukan penakaran, selanjutnya biji kopi ini digiling untuk memisahkan kulit dengan bijinya. Sebelum dijemur, biji kopi terlebih dulu difermentasi dengan perendaman selama 24 jam hingga jepak kopi hilang. Inilah biji kopi yang sudah diendapkan selama 1 malam, kemudian akan kami cuci agar hilang dari lendir-lendirnya. Nah, ini sudah bersih. Setelah dicuci, kami akan langsung menjemur kopi-kopi ini. Seusai dicuci, biji kopi dijemur. Lamanya penjemuran 7 hari di bawah terik matahari. Namun, saat mendung bisa mencapai 15 hari. Jika tanpa proses giling bisa memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Kebutuhan ekonomi yang serba terbatas menyebabkan para petani terpaksa menjual hasil kopi mereka. Harganya turun. Harga kopi di pengepul lokal dipatok Rp30.000 per kilonya. Padahal di pasaran bisa mencapai ratusan ribu per kilonya. Ibu kalau menjual kopi ini kemana sih Bu? Aku jual di sini aja karena payah jalannya Kak. Pengepulnya dari sini. Licin, apalagi kalau hujan kan licin. Tengok jalannya pun gelombang-gelombang kan. Makanya aku jual di sini. Gak bisa ke keluar desa aku jual. Di sini aja aku jual. Kalau jual di sini Ibu jual per kilonya berapa Bu? Di bambu Kak. Per bambu. Satu bambu 4 kilo. Nah, itu harganya lagi naik atau lagi anjlok? Lagi sedang lah. Kalau lagi anjlok itu di harga berapa Bu? 30. 30.000. Iya. Ya Bu, ada harapan apa Bu kepada pemerintah Bu? Aku minta jalan ini ada bagusin kan Kak ya. Ya nggak licin, nggak gelombang-gelombang, payah kan walaupun nggak. Apalagi kalau hujan payah. Kami jual kopi. Kami pun kalau mau belanja ke bawah kan susah. Maunya itu jalan aja bagus ya kan. Biar Ibu juga mudah ya untuk menjual kopi keluar. Ya. Iya. Makanya nggak bisa jual kemana-mana, di sini aja sama abang nih jual. Harga kopi yang tidak stabil ditambah akses jalan yang rumit membuat para petani sulit untuk menjual keluar daerah mereka. Akibatnya, para petani sering merugi. Petani hanya bisa berharap kepada pemerintah adanya regulasi harga batas bawah kopi hingga bisa menyejahterakan mereka. Ya, harapan kami selaku masyarakat, semua orang itu kan ada inginnya jalannya baik. Jadi kami sering dan selalu jalan keadaan rusak dan bahkan nggak pernah pun dibangun. Jadi sayanglah anak-anak sekolah, jadi petani kopi walaupun cabai, akses jalan itu terlalu jauh dari kampung kami ini Pantan Senaku sampai ke kecamatan, sekitar kurang lebih 15 kilo. Jadi di musim penghujan itu sangat becek. Jadi sayanglah masyarakat untuk membawa kopi. Dan ongkos kopi itu terlalu mahal, opahnya itu. Sayanglah masyarakat selalu mengadu kepada kami. Jadi jalannya rusak, jalan selalu becek. Ini yang dirasakan kami dan seluruh masyarakat. Jadi mungkin harapan kami selaku masyarakat dan saya sebagai pimpinan di desa ini
harapan kami, ya kami mengimbau kepada yaitu dari pemerintahan pusat, dari provinsi, daerah, ya tolonglah diperhatikan ya desa kami ini. Jadi sangat sayanglah masyarakat, karena masyarakat mengenai sakit, kadang siang dan malam. Jadi sayang bidan. Bidan ini misalnya melapor ke bidan, sangat jauh lah, sekitar 2,5 km menempuh jalan yang sangat becek. Kadang bahkan masyarakat itu ditandu, Pak. Dipikul menuju ke puskesmas atau ke bidan. Jadi sampai ke bidan sini, ke Polindes, baru kami ke puskesmas. Jadi itulah keluhan kami mengenai masyarakat di sini. Sayanglah masyarakat mengenai jalan ini. Kami mengenai jalan yang kami mohonkan kepada Bapak, Ibu, mungkin itulah sangat kami butuhkan. Semoga tak lama lagi warga desa Pantan Sinaku yang hidup di tengah bentang alam yang kaya raya segera bisa menikmati sejahtera. Perhatian yang layak dari pemerintah dan janji-janji politik pemangku jabatan kini dinantikan warga. Agar sejahtera tak lagi hanya jadi sekedar kata yang tak nyata.